Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi kajian Ushuliyah 2 yang merupakan materi dari mata kuliah Ushul Fiqh yang diampu oleh Bapak Mohrido Amri. Sebelum dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Fadlian Rizky Reynaldi dengan NIM 205231089. Yang kedua ada Anazal Iwan Laili dengan NIM 205231101. Yang ketiga ada Intan Devi Pramurning Tias dengan NIM 205231113. Yang pertama, ada muradif dan mustara. Pengertian muradif. Muradif adalah beberapa lafadz yang menunjukkan satu arti. Dalam istilah bahasa Indonesia lebih dikenal dengan sinonim. Contoh seperti al-asad dan al-aidz yang sama berarti singa. Hukum penggunaan muradif. Menggunakan muradif tidak dilarang, kecuali memang ada halangan secara syar'i, misalnya bacaan Al-Quran atau bacaan ibadah mahdiyah yang sudah dipatok bunyi lafadznya oleh syara. Perihal tidak bolehnya penggunaan muradif lafadz Al-Quran, para ulama sepakat, karena membaca lafadz Al-Quran itu adalah ta'abudi dan sifat ijaznya Al-Quran. Sedangkan di luar Al-Quran, para ulama berbeda pendapat. Karena apakah bacaan tersebut bersifat ta'abudi yang harus dibaca demikian ataukah tidak. Misalnya Imam Malik berpendapat bahwa lafadz takbir tidak boleh dibaca. Imam Syafi'i berpendapat lafadz takbir boleh dibaca. Imam Abu Hanifah membolehkan membaca takbir dengan lafadz yang semakna. Adapun pengertian mustarok. Secara lughah atau kebahasaan, mustarok berarti ganda, yakni semua makna bersarikat dengan yang lain dalam satu simbol ungkapan. Sedangkan menurut para ahli usul fiqh, maksud lafadz mustarok adalah satu lafadz memiliki dua arti atau lebih yang berbeda. Penggunaan lafadz mustarok. Penggunaan lafadz mustarok menurut jumhur ulama diperbolehkan memilihnya. Misalnya memilih arti, boleh pilih arti suci, boleh juga pilih arti haid. Sehingga berapa lama iddah wanita yang dicerai, boleh memilih 3 kali suci atau apakah 3 kali haid. Yang harus diperhatikan bahwa apabila ada lafadz mustarok berbeda makna secara bahasa dengan syar'i, maka harus dibawa kepada makna syar'inya. Selanjutnya ada wadhihu dolalah. Pengertian wadhihu dolalah. Wadhihu dolalah secara etimologi itu berasal dari dua kata, antara wadih dan dolalah. Wadih juga dapat diartikan sebagai lafadz yang menjelaskan dolalahnya. Sedangkan ad-dolalah dalam kajian ini ialah petunjuk lafadz kepada makna. Ada kalanya berdasarkan pada bunyi, mantuk, makna eksplisit yang tersirat. Dan ada kalanya pula berdasarkan pemahaman, mahfum, makna implisit yang tersirat. Adapun macam-macam wadhihu dolalah. Yang pertama ada dhohir. Dhohir secara etimologi berarti jelas. Sedangkan menurut terminologinya, menurut Al-Sarkisi, zahir yaitu apa yang menunjukkan maksud daripadanya itu dengan sigot itu sendiri, tanpa menghentikan faham maksudnya itu terhadap urusan luar. Dan apa yang dimaksudnya itu ialah hal-hal yang menjadi pokok pembicaraan. Dia mengandung takwil. Bila ada maksud memahami kata-kata tanpa memerlukan qarinah, tidak ada maksud asli dari pembicaraan.
Hukum dhahir. Hukum dhahir wajib mengamalkan petunjuknya secara yakin dan pasti, baik lafaz tersebut bersifat umum ataupun khusus, terkecuali apabila terdapat dalil lain yang mengeliminasi keutulannya, baik yang mengarah kepada maksud lain atau adanya dalil lain yang menunjukkan pendiskualifikasian lafaz yang dimaksud, sebagaimana lafaz mutlak yang memerlukan takyid. Contohnya pada ayat tentang kelegalan berpoligami yang masih mutlak. Ayat tersebut ditakyid dengan ayat lain. Dan dalam suatu hadis tentang pelarangan seorang gadis hidup bersama pamannya. Yang kedua ada nas. Nas menurut definisi para ahli usul, setiap lafaz yang menunjukkan kepada makna atau maksud asli lafaz secara jelas melalui konotasi lafaz tersebut dengan menggunakan perangkat takwil, takhis, dan menerima nasakh, khusus di masa turunnya wahyu. Hukum nas. Nas wajib hukumnya sebagaimana hukum dhahir dengan pertimbangan takwil dan nasakh. Meskipun pentakwilannya tidak disandarkan kepada suatu dalil atau pentakwilannya berada jauh dari makna dhahirnya, kedudukan nas bersifat tetap hukumnya qat'i dan yakin. Yang ketiga ada musafar, adalah penunjukannya terhadap maknanya jelas sekali. Penunjukannya itu hanya dari lafaz sendiri tanpa memerlukan qarinah dari luar, serta tidak mungkin ditakwilkan. Hukum musafar, kedudukannya hukum bersifat qat'i tanpa memerlukan ihtimal, takwil atau takhis serta nasakh di masa Nabi, dengan syarat apabila hukum tersebut bersifat juz'i, karena masa pemberlakuan nasakh terbatas pada saat turunnya wahyu berlangsung. Adapun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan terputusnya wahyu, kedudukan hukum syara dalam Al-Quran dan Sunnah menjadi ketetapan hukum yang permanen tanpa menerima nasakh dan ibtal. Yang keempat ada muhkam. Muhkam menurut terminologi para ahli usul yaitu lafaz yang menunjukkan kepada maknanya melalui konotasi lafaz tersebut secara jelas dan terperinci tanpa menggunakan takwil, takhis, dan nasakh. Muhkam juga dapat berarti lafal yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas sehingga tertutup kemungkinan untuk ditakwil, dan menurut sifat ajaran yang dikandungnya tertutup pula kemungkinan pernah dibatalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hukum yang ditunjukkannya tidak menerima pembatalan, karena merupakan ajaran-ajaran pokok yang tidak berlaku padanya nasakh. Hukum muhkam, hukumnya wajib qat'i tanpa ada keraguan lagi, karena tidak ada pertimbangan lain untuk memaknainya ke arti yang lain serta tidak pula menerima nasakh dan pembatalan nas secara mutlak, baik di masa turunnya wahyu maupun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang ketiga ada ghairu wadihu dolalah. Pengertian ghairu wadihu dolalah. Ghairu wadihu dolalah atau lafal yang tidak jelas artinya. Maksudnya nas yang bentuknya itu sendiri tidak bisa menunjukkan kepada arti yang dimaksud daripadanya. Bahkan untuk memahami maksud daripadanya memerlukan faktor dari luar. Adapun macam-macam ghairu wadihu dolalah. Yang pertama ada kafa. Menurut terminologi para ahli usul, kafa adalah suatu lafaz yang menunjukkan maknanya secara jelas, akan tetapi terdapat beberapa hal yang samar pada sebagian tingkatan maknanya yang lain, sehingga membutuhkan penelaahan dan pengkajian yang mendalam untuk mengetahuinya. Hukum kafa wajib mengadakan usaha untuk mengetahui pengertiannya serta maknanya,
Apabila terdapat lafadz yang justru lebih jelas, maka hukumnya dikembalikan ke asal lafadz aslinya. Yang kedua ada muskil. Muskil menurut para ahli usul adalah setiap lafadz yang tersembunyi maknanya disebabkan bentuk asal lafadznya tersebut. Oleh karenanya tidaklah mudah mengetahui maknanya kecuali dengan pengkajian dan perbandingan makna maksud dengan perangkat lain secara seksama. Hukum muskil. Wajib mengkaji serta menelaah lafadz muskil untuk mengetahui maksud serta makna lafadz tersebut serta mengamalkannya sesuai dengan perbandingan keterangan serta dalil-dalil yang menyertainya. Yang ketiga ada mujmal. Para ahli usul mendefinisikan mujmal setiap lafadz di mana sighahnya tidak menunjukkan kepada makna asli lafadz tersebut tanpa ada pembanding atau konteks yang menjelaskannya. Sehingga dengan kata lain, sebab keabstrakan maknanya dikarenakan lafadz bukan maksudnya. Hukum mujmal. Penetapan ijtihad makna dilalah mujmal terbatas hanya pada masa turunnya wahyu, sebab maknanya yang sangat mubham serta tidak ada sighah lafadz atau dalil lain sebagai pembanding untuk menjelaskan maknanya. Maka penafsiran maknanya langsung dari Nabi Muhammad SAW tanpa memakai perangkat ijtihad. Yang terakhir ada mutasyabih, lafadz yang maknanya benar-benar tersembunyi dan tidak bisa dipahami oleh para ulama sekalipun. Bahkan tidak ada penafsiran yang bersifat qot'i atau dhoni dari Al-Quran sendiri atau as-sunnah. Maka konsekuensinya adalah menyerahkan pengertiannya kepada Allah dan menyadari kelemahan serta ketidakmampuan akal untuk memahaminya. Mungkin sekian dari kelompok 8. Semoga bermanfaat atas apa yang telah kami sampaikan, dan apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.